4 lawan terbaik untuk pertarungan Tyson Fury untuk tahun 2024. Oke, jadi tidak semua trilogi akan menjadi legenda. 3 kali pengulangan Tyson Fury dengan rekan senegaranya Derek Chisora berakhir seperti yang diasumsikan oleh hampir semua orang di luar. Tim Chisora dengan raja kelas berat WBC itu mempertahankan sabuknya dengan TKO ronde ke-10 yang metodis di Stadion Tottenham Hotspur di London Utara. Fury memenangkan keputusan lebar dalam 12 ronde atas Chisora pada tahun 2011 dan menghentikannya setelah 10 ronde pertandingan ulang 3 tahun kemudian. Pertarungan ketiga terjadi setelah calon kencan Fury dengan Anthony Joshua dan Alexander Usyk gagal. Tapi meski Fury Chisora tidak akan dipanggil kembali dengan cara yang sama seperti Ali Frozy dan Gatti Ward. Mengatasi rintangan ketiga akan membuat Raja Gipsy yang masih berkuasa sekarang 33 kali menang 1 kali imbang dan 0 kalah. Bisa menangani rintangan baru atau yang belum selesai bisnis dengan kumpulan karakter kelas berat lainnya. Tim olahraga tarung boxing menggunakan kesempatan ini untuk membuat daftar petarung yang menurut kami akan menjadi lawan terbaik untuk penampilan Fury berikutnya yang secara teori akan terjadi pada awal tahun atau setidaknya sepertiga pertama tahun 2024. Dan inilah yang telah kami rangkum dan menurut kami pantas untuk diselenggarakan dan tinggalkan komentar dengan pandangan Anda sendiri. 4. Deontay Wilder. Fury tidak bisa keluar dari Deontay Wilder. Meskipun mereka telah bertarung 3 kali dan sang juara bertahan mengakhiri 2 pertandingan terakhir dengan kemenangan KO, masih ada hentakan drum yang terus-menerus menjaga kemungkinan pertemuan keempat tetap hidup jika hasil menunjukkan hasil yang buruk. Berkat rekor 43 kali pertarungan dan 42 KO melawan petarung yang tidak bernama, Tyson Fury mantan juara WBC yang kini berusia 37 tahun itu menduduki peringkat 1 dalam peringkat terbaru organisasi. Dia diperkirakan akan melawan pemain nomor 2 Andy Ruiz Jr., mantan juara badan pemberi sanksi utama lainnya pada tahun 2024 untuk menobatkan penantang wajib tahta Fury. Fury memperkirakan kemenangan Wilder melawan Ruiz dan menyambut baik gagasan kencan lain dengan pembom perunggu untuk melanjutkan seri yang menghasilkan 9 knockdown. 5 terjadi dalam pertarungan terbaru pada Oktober tahun 2021 ketika Fury turun 2 kali untuk akhirnya menghabisi Wilder di putaran 11 yang dianggap sebagai pertarungan terbaik tahun 2021 oleh The Ring. Jika dia mengalahkan Ruiz, coba tebak siapa yang kembali lagi? Big D, kata Fury kepada Second Shot, saya tidak keberatan, karena pria itu ingin bertarung. Ini pertarungan yang hebat. Siapa yang tidak ingin menontonnya lagi? 3. Joe Joyce. Di persimpangan oposisi yang baru dan menarik berdirilah Joe Joyce. Dengan tinggi badan 66 dan berat 255,25 pon pada pertarungan terakhirnya. Slugger kelahiran London ini telah muncul sebagai pemain kelas berat yang sah dalam 24 bulan terakhir. Berkat serangkaian KO yang mengesankan, dia menghentikan Daniel Dubois yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 10 ronde pada November tahun 2020, diikuti dengan penghapusan berturut-turut dari Carlos Takam dan Christian Hammer selama 10 ronde gabungan, dan meraih gelar dunia sementara WBO yang meragukan dengan finish di ronde ke-11 dari mantan pemain teratas, juara tingkat Joseph Parker 2 bulan lalu. Kemenangan terakhir ini membuat Joyce mencatatkan rekor 15-0 sebagai pemain profesional dan merupakan KO ke-14 dalam karirnya yang dimulai pada tahun 2017 setelah ia meraih medali perak di Olimpiade musim panas tahun 2016 di Rio de Janeiro. Hal ini juga membuatnya masuk dalam radar Fury dan mendorong juara WBC itu untuk menyarankan bahwa jika pertarungan dengan juara bersatu Alexander Usyk tidak berhasil, dia akan menjadi pengganti yang disambut baik. Jika Usyk tidak ingin berhenti merokok di bulan Februari, mari kita lakukan Joe Joyce di Wembley, katanya kepada Frank Warren Queensbury Promotion. Joyce, pakai sepatumu, bugar, karena kalau Usyk tidak mau merokok,
kamu ikut. Karena aku akan bertarung 3 kali tahun depan dan kamu bisa menjadi salah satunya. 2. Alexander Usyk. Dunia tinju dipenuhi dengan pertarungan besar yang tidak pernah terjadi, atau dalam beberapa kasus, perkelahian besar yang terjadi jauh setelah tanggal penjualannya telah berlalu. Untuk yang pertama, lihat Terence Crawford vs. Errol Spencer. Dan untuk yang terakhir, kami sarankan Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao. Jadi, mengingat kenyataan tersebut, ada kemungkinan besar bahwa pertarungan pemenang ambil semua antara dua peraih gelar kelas berat yang berkuasa dan yang tidak terkalahkan tidak akan terjadi. Tapi wahai, bukankah lebih baik jika hal itu terjadi? Sekarang mereka telah menangani bisnis yang berulang dengan Chisora dan Joshua. Pertarungan antara Fury dan Alexander Usyk untuk kuartet penuh sabuk gelar yang diakui secara luas adalah hal yang hanya terjadi dari generasi ke generasi. Meskipun pertarungan lain yang disebutkan di atas bagus, ini adalah salah satu yang penting. Tampaknya hal itu hampir terjadi sebelum Joshua menggunakan klausul kontrak untuk melakukan pertarungan keduanya dengan Usyk, dan ini adalah pertarungan yang lebih baik. Sekarang karena petinju Ukraina itu secara resmi menempatkan Joshua di kaca spion dan muncul sebagai satu-satunya petarung lain yang memiliki hak sah. Klaim judul, mereka berada di peringkat nomor 1 dan 2 di kelas berat antara lain oleh organisasi tinju utama, dan akan menjadi keuntungan bagi olahraga ini jika sikap dan tawar-menawar yang terus-menerus dapat dihilangkan, sehingga para petarung dapat menyelesaikan perbedaan mereka di atas ring. Usyk berada di sisi ring saat Fury mengalahkan Chisora dan keduanya membuatnya tampak seolah itulah yang mereka inginkan. Fury mendorong rekan juaranya ke ring apron dan keduanya melakukan konfrontasi tatap muka yang berkepanjangan. Dengan Fury memimpin tarian verbal sementara raut wajah calon lawannya tidak pernah berubah. Selanjutnya kau anak kecil, teriaknya beberapa inci dari wajah Usyk. Anda mengalahkan seorang binaragawan? Saya bukan binaragawan. Saya sudah mengalahkan seorang Ukraina di Vladimir Klitschko. Saya akan menghabisi Anda. 1. Anthony Joshua. Selama Fury dan Anthony Joshua tetap aktif, maka yang satu ini akan tetap hidup. Kedua pria itu terlibat dalam tarian canggung satu sama lain sejak tahun 2018. Ketika Fury kembali ke olahraga tersebut setelah jeda 3 tahun, dan Joshua memegang sabuk gelar EBS, WBA, dan WBO yang telah dilepaskan Fury karena ketidakhadirannya. Kata-kata, baik yang ramah maupun yang mengancam, telah saling bertukar kata, dan pertarungan seluruh Inggris sepertinya akan segera terjadi pada beberapa kesempatan sebelum gagal. Joshua telah melihat 2 putaran sebagai juara bersatu berakhir dengan kekalahan yang mengecewakan. Yang terbaru, ketika ia kalah dalam 2 pertarungan berturut-turut pada September tahun 2021 dan Agustus tahun 2022 kepada Usyk. Kendati demikian, Fury bersikeras bahwa dia masih bersedia bertemu dengan rival lamanya tahun ini dan memberikan tenggat waktu bagi Joshua untuk menandatangani kontrak agar pertarungan bisa dilakukan pada Desember. Namun membatalkannya ketika Joshua mengatakan dia belum menandatangani kontrak karena kesepakatannya sudah tercapai. Sedang diperiksa oleh tim kuasa hukumnya. Penggulingan Joshua memungkinkan Chisora untuk mendapatkan kesempatan ketiganya, tetapi Fury sendiri masih menganggap pertarungan yang gagal ini sebagai pertarungan yang menentukan karirnya. Saya rasa saya tidak bisa pensiun hari ini, kata Fury di The High Performance Podcast, karena saya membutuhkan pertarungan Joshua. Kami telah berusaha mewujudkan pertarungan itu selama bertahun-tahun. Ini adalah pertarungan yang ingin disaksikan orang-orang. Ini adalah pertarungan yang ingin saya lihat sebagai penggemar tinju. Mana yang layak menurut kalian untuk menjadi lawan Fury di tahun 2024?